Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Eis dari UPTD Puskesmas Cingambul, Kabupaten Majalengka. Hal yang sering ibu menyusui keluhkan yaitu berkurangnya produksi ASI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pijat oksitosin dan teknik marmet, di mana pijat oksitosin dan teknik marmet ini bertujuan untuk melancarkan produksi ASI. Pijat oksitosin itu sendiri yaitu pijatan yang dilakukan pada area punggung, di mana kita akan melakukan pijatan pada kedua sisi tulang belakang. Tapi sebelum kita lanjut ke pemijatan, kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Sebelum kita ke pemijatan, jangan lupa kita cuci tangan terlebih dahulu. Pastikan kuku-kuku tangan kita itu tidak panjang ya. Setelah itu, kita lumuri tangannya dengan baby oil atau dengan minyak zaitun. Setelah itu, kita gosokkan kepada kedua telapak tangan agar hangat. Setelahnya, kita siap melakukan pemijatan. Kita melakukan pemijatan, kita posisikan dulu ibu agar nyaman, yaitu dengan cara bisa bersandar ke kursi atau meja, atau bisa juga dibantu dengan menggunakan bantal agar ibu merasa nyaman. Ya, silakan dulu diatur posisinya seperti ini ya. Pijatan yang pertama, kita akan memijat di bagian leher. Perhatikan ya bun, pertama-tama tangan kita simpan di sini, lalu lakukan pemijatan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Turun lagi ke bawah ya bun. 1, 2, 3. Nah, setelah dilakukan pemijatan, telusuri. Kita lanjut ke bagian pundak. Lakukan masih sama yang seperti tadi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini juga sama dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah dilakukan sebanyak 3 kali, nanti diakhiri juga dengan mengusapnya ya. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pemijatan di area belikat. Di area ini ya bun. Nah, bisa dilakukan satu dulu atau mau bareng dua-duanya nggak apa-apa. Nah, saya contohkan satu-satu dulu ya bun. Kita pijat seperti biasa, 1. Nah, seperti ini. Banyak 3 kali juga. Oh iya bun, saat melakukan pemijatan, usahakan ibunya dalam kondisi tidak lapar ya bun. Setelah 3 kali pemijatan, biasa kita telusuri lagi. Nah, satu sisinya lagi ya. Sebanyak 3 kali juga. Setelah 3 kali, kita telusuri seperti tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memijat di kedua sisi tulang belakang. Bisa sampai bawah atau sebatas payudara. Kita mulai ya. 1. Ini juga dilakukan
sebanyak 3 kali. Pijat oksitosin ini akan bermanfaat jika dilakukan oleh suami, karena ibu menyusui akan merasa didampingi atau diperhatikan oleh suami. Nah, itu akan berdampak besar terhadap ibu ya. Ibunya akan rileks dan hormon bahagianya juga akan mencapai. Selanjutnya kita akan melakukan pemijatan di area kedua sisi tulang belakang. Seperti ini ya, Bun. Nah, kita pijat dari atas, bisa sampai bawah atau bisa sampai ke batas payudara di sini ya, Bun. Ini juga sama, dilakukan sebanyak 3 kali. Pijat oksitosin ini akan berdampak besar jika dilakukan oleh suami, karena ibu menyusui akan merasa didampingi dan akan merasa diperhatikan oleh suaminya ya, Bun. Jadi usahakan agar dapat dilakukan oleh suami. Setelah dilakukan 3 kali, maka kita telusuri. Selanjutnya kita akan membentuk huruf love. Kepalkan tangan kita lakukan pemijatan memakai ini ya, Bun. Untuk tekanannya jangan terlalu keras. Nah, kita mulai dari sini. Tanya dulu sama ibu-ibu gimana, udah cukup segini. Nah, jika ibu sudah merasa cukup, maka kita teruskan. Bentuk love ya, Bun. Sebanyak 3 kali juga. Jika sudah, kita kumpulkan dari pinggir ke bawah. Setelah kita selesai melakukan pemijatan, kita usap dulu ya punggung ibu menggunakan air hangat terlebih dahulu. Kita usap agar ibunya semakin rileks ya. Setelah menggunakan air hangat, kemudian kita basuh menggunakan air dingin. Selanjutnya, kita menggunakan air dingin untuk membasuh punggung ibu. Nah, seperti itu ya, Mam. Semoga ibu di rumah dan suami bisa mempraktekannya. Halo Moms, untuk yang kedua kita akan mempraktekkan teknik marmet, di mana teknik marmet ini yaitu teknik memerah dan memijat payudara menggunakan tangan. Nah, di mana teknik marmet ini banyak manfaatnya, yaitu untuk melancarkan produksi ASI, untuk mengurangi bendungan pada payudara. Nah, teknik marmet ini ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya yaitu lebih praktis karena hanya menggunakan tangan, tidak perlu mensterilkan alat. Yang kedua yaitu lebih ekonomis karena hanya menggunakan tangan, ya tidak pakai pompa elektrik yang harus dibeli seperti itu. Dan yang ketiga, mudah dilakukan di mana saja. Yang selanjutnya yaitu lebih efektif karena dengan kita menggunakan tangan kita sendiri, kita bisa meraba di bagian mana nih yang masih ada gerinjul-gerinjulnya seperti itu. Nah, nanti dapat kita rasakan sendiri tekanannya seperti itu. Jadi akan lebih efektif dalam melakukan pengosongan payudara. Belum kita melakukan teknik marmet tersebut, kita kompres dulu payudaranya menggunakan waslap yang sudah dibasahi dengan air hangat ya. Nah, kita kompres. Ini berfungsi untuk melancarkan aliran-aliran yang ada pada payudara. Mari kita langsung praktek ya, Bun.
Jangan lupa kita cuci tangan yang bersih dan pastikan kuku-kuku tangan kita tidak panjang. Langkah yang pertama, posisikan ibu jari kita di posisi 12. Di posisi jam 12 seperti ini ya. Kemudian telunjuk kita berada di posisi 6 di bawah areola seperti ini ya. Nah, ya kemudian yang 3 ini berfungsi untuk menyangga payudara. Jadi nanti tangan kita membentuk huruf C ya Mam, seperti ini. Setelah tangan kita membentuk huruf C, berikan dorongan ke arah belakang payudara. Nah, seperti ini. Dorong tanpa mengubah ibu jari sama jari telunjuk ya Moms. Nah, seperti ini, dorong ke belakang. Setelah kita melakukan dorongan, kita pijit ke bagian depan. Nah, seperti ini. Ini lakukan selama terus-menerus sampai payudara bunda terasa kosong. Dorong, tekan. Dorong, tekan. Nah, Moms, setelah tangan kita seperti ini, setelah dirasa nyaman, tangan yang satunya lagi memegang wadah untuk menampung ASI. Seperti ini ya, Moms. Lalu kita lakukan pengosongan payudara. Dorong ke belakang, pijat. Dorong ke belakang, pijat. Dorong ke belakang, pijat. Nah, lakukan sampai payudara terasa kosong ya, Moms. Jika ibu merasakan di sebelah sini sudah terasa kosong, maka ibu bisa pindah ke area yang dirasa masih ada sumbatan atau gerunjul-gerunjulnya. Nah, bisa juga ini yang ibu jari di angka jam 9 dan telunjuk di angka jam 3. Nah, bisa seperti ini. Terus atau ini dirasa yang masih di mana atau ada masih sumbatan gerunjul-gerunjulnya, bisa disesuaikan ya, Moms. Dorong, pijit, dorong, pijit. Seperti itu, Mom. Setelah yang payudara sebelah kosong, bisa pindah lagi ke payudara yang satu sisinya. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat melakukan teknik Mamet. Yang pertama itu tidak boleh menarik-narik puting seperti ini, karena akan menyebabkan lecet. Kemudian tidak boleh meremas terlalu kencang seperti ini, karena ini akan merusak jaringan-jaringan yang ada pada payudara. Seperti itu, Moms. Setelah kita melakukan pengosongan, kita bisa menstimulasi payudara dengan cara memijat ya. Yang pertama kita lakukan pemijatan secara halus di daerah sini ya, Moms. Jangan terlalu keras, halus saja. Nah, misalkan di sini ada gerunjul-gerunjul, kita pijat pelan. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita akan memijat dengan cara memijat spiral atau seperti obat nyamuk ya. Kita lakukan dulu dari daerah luar. Semoga Moms di rumah ya dapat mempraktekkan pijat oksitosin dan teknik Mamet. Dan saya doakan semoga ASI-nya lancar. Semangat, Moms!